kita ini betul-betul kondisinya tersibukkan, bahkan berada pada puncak tersibukkan dari kalam Rabbil Alamin, dari Al-Quranul Karim. Coba kalau kita mau melihat bagaimana kondisi umat, kondisi kaum muslimin, bahkan dari kalangan ikhwan-ikhwan kita yang sudah mengenal ilmu, mengenal pengajian di banyak tempat. Ketika duduk santai, yang mereka lihat apa? HP. Yang mereka buka handphone. Mereka browsing, kadang buka YouTube, buka Facebook, mereka buka Instagram atau grup-grup WA. Sekian waktu berlalu begitu saja. Namun dalam kondisi yang seperti ini, kita enggan untuk mempelajari, enggan untuk membaca Al-Quranul Karim. Ini musibah sebenarnya. Kalau dulu di kalangan salaf, di kalangan sahabat, hari-hari mereka dengan mushaf, hari-hari mereka dengan Al-Quran. Berbeda dengan kita di zaman sekarang, hari-hari kita dengan handphone, dengan game, dengan YouTube, dengan televisi. Inilah perbedaan orang-orang terdahulu dengan orang-orang yang berada di belakangan, di akhir zaman seperti ini tadi. Namun musibah di atas musibah yang demikian ini menimpa juga dari kalangan para penuntut ilmu. Dari kalangan ikhwan-ikhwan kita, saudara-saudara kita yang sudah hadir di majelis ilmu. Buah dan tujuan kita belajar adalah beramal. Setelah kita mengetahui bahwasanya Al-Quran adalah kalam Rabbul Alamin, hendaknya kita senantiasa berupaya menjadikan lisan-lisan kita basah dengan kalam Rabbil Alamin, basah dengan Al-Quranul Karim. Zikir kita adalah Al-Quran. Ucapan kita keluar Al-Quran. Ada waktu luang, kita sempatkan, kita manfaatkan untuk baca Al-Quranul Karim. Bukan kita nongkrong depan televisi, kita main HP, main game. Dan itu bukan sifatnya penuntut ilmu. Lihat seorang sahabat yang mulia, Khalid ibnul Walid radhiyallahu anhu. Beliau tersibukkan dengan amalan ibadah jihad di jalan Allah SWT. Memerangi orang-orang kufar. Sehingga membuat beliau tidak bisa banyak membaca Al-Quran. Kalau tidak jihad, beliau banyak sekali membaca Al-Quran. Hari-hari beliau dengan Al-Quran, dengan kalamullah. Namun ketika beliau terjun di medan tempur, jihad dalam waktu yang lama, beliau tidak bisa atau tidak sempat banyak membaca Al-Quran. Bukan tidak membaca Al-Quran sama sekali. Disebutkan oleh Imam Ibn Abi Syaibah dalam musannafnya, athar dari Khalid ibnul Walid, beliau mengatakan, laqad mana'ani katsiran minal qiraah al-jihadu fi sabilillah. Sungguh jihad di jalan Allah SWT tersebut telah menghalangiku dari banyak membaca Al-Quran. Beliau mengatakan jihad menghalangi beliau dari banyak membaca Al-Quran. Bukan dari amalan-amalan yang lain, bukan. Tapi membaca Al-Quran. Menunjukkan apa? Penting banyak membaca Al-Quran tersebut. Sangat butuh lisan kita ini untuk senantiasa mengingat Rabbul Alamin. Mengingat kalamullah. Ayo ikhwah. Lihat Khalid ibnul Walid. Merasa merugi beliau. Tidak banyak membaca Al-Quran. Yang mana hari-hari beliau sibuk dengan Al-Quranul Karim. Dalam keadaan kita tahu semua yang namanya jihad amalan terbesar dalam Islam. Meninggikan kalimat Allah.
membentengi kaum muslimin dari serangan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, dari kalangan orang-orang kufar. Namun beliau merasa sedih, merasa rugi karena tidak bisa membaca Al-Quranul Karim. Dalam keadaan beliau cuma berpindah dari satu amalan ke amalan yang lain. Terus bagaimana dengan kita semua yang hari-hari kita habis dengan Facebook, habis dengan Instagram, habis dengan mungkin main TikTok, joget TikTok, atau mungkin nonton YouTube, depan televisi, nongkrong di pinggir jalan, nongkrong di mall, di taman, tempat rekreasi, malam mingguan. Na'udzubillah. Betul-betul kita terlalaikan dari perkara-perkara dunia, terlalaikan dari hal-hal yang tidak bisa memberikan manfaat kepada kita nanti di hari kiamat. Sedangkan Al-Quran bisa memberikan manfaat kepada kita. Rasul yang mengatakan, فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ. Sesungguhnya Al-Quran nanti akan datang dari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi orang yang mau membaca Al-Quranul Karim.